Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada hari ini mari belajar bersama Ustazah Lisa. Oke, sebelum belajar, baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak ustazah keluarkan buku dan modulnya. Oke, sudah siap untuk belajar? Bagus. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 5 subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Baik, anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa sih ustazah? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Mari kita perhatikan gambar rantai makanan berikut. Di mana padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 harus lebih banyak daripada konsumen kedua. Begitu pula seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contoh dari pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Di dalam rantai makanan terdapat perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang, mari anak-anak ustazah perhatikan kembali gambar rantai makanan berikut ini. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar.
Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Nah, seperti inilah proses terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain pada rantai makanan.